Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Masih dengan Dora di program Indonesia hari ini dan terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami baik itu melalui streaming di voinews.id atau juga aplikasi RRI Playgo. Yang tentunya harus Anda download dulu ya di handphone pintar Anda baik itu di iOS ataupun di Play Store. Nah, di awal perjumpaan tadi saya sudah sebutkan ya, kalau nanti pada pukul 12:35 saya akan berbincang-bincang dengan sahabat saya. Saat ini sedang menempuh studi ya di Swiss. Ini ada Mas Rio Ardian, Wakil Ketua PPI Swiss dan Liechtenstein. Dan sudah tersambung dengan kami nih pendengar melalui Zoom. Kalau di sana kayaknya kita beda 5-6 jam ya. Coba kita tanya nih ya Mas Rio. Halo, selamat siang waktu Jakarta Mas Rio. Halo, selamat siang Dora. Di sana sudah siang ya? Di sini masih jam 6 setengah 7 lah ya. Kita beda 6 jam. Oke, kita beda 6 jam ya dengan Swiss ya? Ya. Betul. Ya. Ini ada musik-musik kayak di mana nih Mas Rio, lagi di mana ya? Lagi di coffee shop pagi. Jadi memang agak sedikit ada background ya. Ya, ada atmosfernya nih ya. Iya. Berasa kayak aku ikut di cafe shop itu nih. Karena ada back sound-nya. Ya, Mas Rio bisa cerita dulu mungkin di Swiss ini ambil studi apa dan sudah berapa lama nih studi di sana? Oke, jadi sekarang aku lagi ngambil master degree program di Universitas Basel, University of Basel, ya salah satu kota di Swiss. Ngambil majornya di Business and Technology. Ini sudah tahun keberapa di sana? Tahun pertama semester kedua. Oke, jadi tahun pertama. Untuk sarjana juga diambil di Swiss? Enggak, untuk jadi S1? sarjanaku di Indonesia, di IPB. Oke, di IPB ya, Institut Pertanian Bogor ya? Iya. Oke, jadi di IPB baru langsung ambil master degree ini untuk bisnis dan teknologi. Boleh tanya nggak, Mas Rio, ini untuk master degree-nya ini ambilnya beasiswa atau jalur mandiri atau pribadi sendiri? Kebetulan aku jalur pribadi sih untuk yang di Swiss sekarang. Oke. Dan ini gimana nih? Akhirnya memutuskan untuk ambil di Swiss, tentu pilihan master degree di tempat yang lain juga banyak kan ya? Iya, jadi sebenarnya ini master degree kedua aku di Swiss ini. Sebelumnya aku master degree di Thailand, di International Digital Business. Jadi mau lebih deep lagi tentang business and technology. Terus pas aku lakukan research tentang beberapa jurusan yang di-provide sama beberapa university di US sama di Eropa yang match sama kebutuhanku, kebetulan di Swiss dan di University of Basel. Dan mereka juga buka pas spring semester kemarin. Jadi once aku beres di Thailand, aku langsung berangkat ke Switzerland untuk ini, ngambil master lagi. Jadi nggak ada jedanya ya? Iya, nggak ada. Luar biasa sekali. Untuk ngambil master degree di Swiss itu harus bisa bahasa Jerman nggak sih? Ada 3 bahasa ya yang diakui di sana ya? Iya, ada Jerman, Prancis, dan satu lagi Itali. Harus bisa di antara 3 bahasa itu ya persyaratannya? Persyaratannya enggak. Jadi kebetulan karena programku program internasional, jadi semuanya disampaikan dalam bahasa Inggris. Terus karena kita berbatasan dengan langsung di kotaku berbatasan sama Jerman dan juga Prancis, jadi kebutuhan bahasa Jerman lebih untuk kehidupan sehari-hari sih. Terus mungkin ada beberapa juga mahasiswa yang masuk ke kampus Swiss kan, beberapa disyaratkan mungkin untuk matrikulasi, kemudian untuk penyamarataan standar pendidikan gitu. Jadi beberapa mahasiswa master di Swiss juga disyaratkan. Itu beberapa temanku sih dari negara lain disyaratkan untuk ngambil beberapa mata kuliah S1 dalam bahasa Jerman. Jadi kalau dibilang
diwajibkan, enggak. Cuma nanti akan ada kebutuhannya sih gitu. Oke. Cuma kalau untuk programku semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi terselamatkan ya kalau Iya, Mas Rio. Jadi nggak perlu belajar untuk bahasa Jerman, hanya kebutuhan sehari-hari begitu ya? iya. Udah jago dong berarti nih ya bahasa Jerman ya? Udah setahun lebih. Em, Belum sih, karena banyak mahasiswa internasional. Jadi kayak mungkin untuk sehari-harinya bisa, tapi kalau untuk lancar banget sih belum sih. Jadi karena kan lebih banyak ngomongnya bahasa Bahasa Inggris di Inggris. sini juga. Dan Tapi itu dibutuhkan kalau kalau aku bisa sarankan mm, untuk teman-teman yang mau kuliah di Swiss, lihat daerahnya di berbatasan dengan negara mana. Jadi kan mostly kita memang bahasa Jerman dipakai di sini. Jermannya juga Swiss Jerman, jadi mungkin agak lebih sedikit susah dimengerti dibanding Jerman yang standar. Cuma ada beberapa kota yang berbatasan langsung dengan Prancis, mereka lebih menggunakan Prancis sehari-harinya. Ada yang di selatan, mereka lebih ke bahasa Itali gitu. Jadi dipelajarin juga geografisnya. Jadi lebih membantu sih untuk tinggal di sini nanti. apalagi untuk kebutuhan sehari-hari ya, kita Iya, pasti benar banget bersinggungan Dora. dengan masyarakat di sana ya. Iya, benar banget. Mungkin bisa jadi lebih murah gitu harganya ya. Iya, lebih comfortable mungkin untuk nawar kalau Heeh. misalnya ada kayak Sunday market gitu. Atau kalau misalnya kita butuh arah untuk kemana, nyasar, jadi lebih mudah juga buat nanya gitu. Oke, iya. Tapi banyak juga kan masyarakat di sana yang mengerti bahasa Inggris. Iya, rata-rata sih kalau di sekitaran kampus mengerti lah. Tapi kalau misalnya kita udah kayak travel ke beberapa daerah, mungkin untuk yang generasi yang sudah lumayan senior, itu mungkin agak sulit juga. Tapi kalau misalnya kayak anak mudanya itu udah paham semua bahasa Inggris sih. Oke. Jadi tentunya karena Mas Rio sudah studi di Thailand dan juga kali ini di Swiss, tentu untuk adaptasi ya lingkungan baru itu tidak sulit ya. Kalau adaptasi, to be honest, masih perlu adaptasi sih Dora sebenarnya. Iya, karena kan dari Heeh. apa budaya juga lumayan beda. Kalau Thailand masih mirip dengan Indonesia. Indonesia, masih di Asia. Terus dari cuaca juga masih mirip. Kalau di sini kan di Swiss lebih ini ya, lebih berbeda karena 4 musim. Kemudian bahasanya juga beda beda banget. Terus culture orang-orangnya juga beda sama orang Asia gitu. Jadi tetap perlu adaptasi. Walaupun di kelas rata-rata banyak mahasiswa internasional, tapi kita ya saling adaptasi sih satu sama lain sama budaya Swiss karena kan pengajar kita juga kebanyakan dari Swiss gitu. Apa yang bikin sulit nih untuk adaptasi cuaca ya? Untuk saya cuaca sih, karena kan selama ini tinggal di daerah tropis ya. Jadi dari badannya sendiri itu sudah kesetnya tropis, jadi masih adaptasi sih untuk kayak winter, terus summernya mungkin agak terlalu panas dibanding di Indonesia sehari-hari. Terus kemudian pas musim gugur juga anginnya lumayan kencang, jadi lebih ke daya tahan tubuh sih, lebih beradaptasi gitu. Kalau nggak ngelihat matahari gimana nih perasaannya? Soalnya ada beberapa teman yang justru malah puyeng ya kalau nggak ketemu matahari nih. Udah musim gugur, mau menjelang musim dingin nggak ngelihat matahari. Kalau Mas Rio sendiri pernah mengalami hal-hal yang seperti itu nggak sih? Ya, itu bener banget sih Dora. Itu common banget di sini. Jadi kayak semacam apa ya? Semacam kayak sedikit depresi kali ya kalau nggak lihat sinar matahari. Karena kita biasanya kayak warga di sini juga sih. Jadi kayak masyarakat di sini juga kalau misalnya bisa dilihat dari dari mukanya atau wajahnya gitu. Kalau misalnya lagi kayak gloomy gitu, lebih 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 enak ngelihat pas lagi ada sinar matahari kayak misalnya di seminggu itu ada matahari 2 kali gitu kayak gitu lebih enak kayak buat diajak ngobrol gitu-gitu itu sangat-sangat berpengaruh sih kalau untuk matahari itu. Cuaca ya. Kalau Ya, makanan nggak terlalu inilah ya untuk adaptasinya ya, nggak terlalu rumit lah ya. kalau untuk makanan kebetulan kalau di case di aku sendiri nggak terlalu rumit karena kan buat mahasiswa di sini biasanya kita masak sendiri beli bahan makanan sendiri.
atau enggak nanti mungkin ketemu sama teman-teman Indonesia juga di sini sharing makanan kayak gitu. Tapi kalau untuk makanan Swiss kayaknya memang lebih banyak ke dairy produk kayak susu, keju, daging karena kan memang bagus banget kan di sini. Cuma ya untuk adaptasi sih nggak terlalu karena kan rata-rata sih mahasiswa yang kesini tuh udah ready sih kayak udah bisa masak, kayak udah siap lah untuk bertahan di sini. Jadi tinggalnya di asrama atau gimana Mas Rio? Kalau aku kebetulan pernah tinggal Heeh, di kayak student house gitu iya. pas pada saat awal ke Swiss. Karena kan dari dari kita dari PPI itu Mhm, kita kan selalu berkomunikasi nih sama sesama anggota PPI. Waktu itu aku juga belum jadi anggota PPI, aku mhm, nanya langsung ke PPI-nya ini untuk akomodasi selama di Swiss seperti apa. Kemudian dari teman-teman PPI menginformasikan kalau misalnya di setiap kampus itu, setiap kota itu biasanya tuh mereka punya kayak kayak apa lembaga yang ngurus student house. Jadi oke. mereka kita bisa langsung apply ke websitenya, cek unitnya, Mhm. kemudian tuh lebih murah dibanding kayak kita sewa Sewa ya. apartemen ya atau kondominium gitu. Nah, aku di semester awal itu di beberapa bulan awal aku tinggal di student house itu Mhm. cukup sangat baik sih kalau menurutku compare dengan mungkin yang kita expect tentang asrama atau student house seperti apa karena fasilitasnya lengkap, nyaman. Terus untuk kebutuhan mahasiswa juga udah dipenuhin kayak kamar mandi di dalam, Oke. kemudian dapurnya juga bagus, kemudian internetnya juga cukup kencang di sini. Nah kemudian aku beberapa bulan setelah itu aku dapat apartemen, jadi sekarang aku pindah di apartemen. Jadi memang bagus lah ya fasilitas untuk student house-nya. Mas Rio mungkin bisa kasih saran gitu ya mungkin bagi teman-teman yang ingin studi nih ya di Swiss. Apa sih persiapan apa sih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu atau yang paling penting? Mungkin juga ngulik-ngulik informasi ke PPI Swiss juga salah satu cara yang penting juga kali ya untuk yang punya rencana mungkin melanjutkan studi ke Swiss. Iya benar banget sih. Jadi yang harus dipersiapkan, pertama kita harus research dulu nih tentang jurusannya, kotanya. Kemudian untuk di Swiss sendiri di Eropa, terutama semua informasi itu udah dipublish sama kampusnya di website kampus. Kemudian kalau misalnya kita udah registrasi dari administrasi, dari kayak jurusannya udah selalu mengemailkan informasi. Jadi kita harus tetap mantau email buat kalau misalnya ada update-update terkait aplikasi ataupun informasi-informasi penting dari milisnya. Terus bisa juga cek ke apa karena kita kan dari Indonesia jadi dan kita pelajar jadi source of truth-nya bisa pakai informasi dari PPI juga karena kita punya website, kita punya Instagram, terus kita juga teman-teman PPI di sini juga kompak banget, kita selalu bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada butuh info, teman-teman pelajar di Swiss juga sama alumni yang dari Swiss juga kita selalu berkomunikasi gitu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan, nggak usah takut buat hubungin teman-teman yang di Swiss, kita pasti bisa bantu untuk mencari solusi gitu. Oke. Terus yang perlu disiapkan juga, terutama untuk ini sih, apa cara kita buat adaptasi nanti, seperti apa kesiapan kita buat adaptasi dengan lingkungan baru, teman-teman dengan latar belakang budaya yang baru, yang beda dari kita di Asia. Kemudian makanan juga harus adaptasi, harus bisa mengolah makanan sendiri mungkin untuk di sini nanti, karena supaya selain untuk mencocokkan sama lidahnya kita orang Indonesia, sama untuk bertahan hidup juga kan di sini. Karena kan kita sebagai mahasiswa juga harus kayak hemat budget juga, karena kan biaya hidup di Swiss sangat tinggi ya. Jadi kayak kita harus pintar-pintar mengolah keuangan juga di sini supaya kalau misalnya kayak teman-teman yang yang dapat scholarship, yang beruntung dapat scholarship kan ada dapat per bulan tuh dari pemberi beasiswanya. Nah itu bisa dikelola sebaik mungkin supaya supaya nggak kekurangan selama di Swissnya. Terus kemudian dari daya tahan tubuh juga, kalau misalnya bisa dibawa obat-obatan dari Indonesia yang biasa dikonsumsi dibawa aja. Kemudian ya kayak pakaian juga harus siap-siap bawa beberapa lah untuk persiapan untuk winter gitu. Coba di sini juga banyak sih sebenarnya untuk kelengkapan kayak tinggal di Swiss. Cuma
Mahal. ada baiknya juga buat disiapin juga dari Indonesianya gitu. Iya. Dan kampus-kampus di Swiss juga banyak ya yang menerima beasiswa ya, Mas Rio. Iya, banyak yang memberikan beasiswa banyak banget di Swiss. Mm-mm. Ada yang dari lembaga, ada yang dari kampusnya juga, atau mungkin dari Indonesia juga banyak. Kalau dari kampusnya Mm-mm. itu bisa dicek langsung, paling paling cepat itu cek langsung setiap kampusnya. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau kita mahasiswa kan kita cari tahu dulu nih kita maunya apa jurusannya. Kemudian kita compare dengan kampus dan negara lain. Misalnya udah dapet yang fokusnya kemana, udah dapet spesifik kemana, terus nanti kita bisa cari tahu untuk apakah di kampus itu menyediakan beasiswa. Kadang ada yang ngasih kayak full tuition fee beasiswa, kadang ada kayak ngasih setengah biaya. Kemudian ada yang mungkin yang kasih akomodasi juga. Nah itu kita bisa cek juga. Jadi informasi lengkap ada di kampus, ada di website kampus juga sih biasanya. Jadi jangan malu untuk mencari informasi selengkap-lengkapnya begitu ya. Apalagi Iya kalau bener punya banget. punya mimpi untuk studi di Swiss nih. Betul ya, Mas Rio ya. Iya bener banget Dora. Lalu mau tanya juga nih, ini kan demam Piala Dunia sedang sedang berlangsung nih. Saya aja pakai pakai jersey Jerman nih. Mas Rio di sana bagaimana nih demam Piala Dunia di Swiss sendiri rame nggak sih? Kayak ini di coffee shop rame nggak untuk nonton Piala Dunia? Rame sih, Mm-mm. pasti ada juga yang nonton bareng Mm-mm. untuk dukung tim negaranya kan. Mm-mm. Terus kita juga di sini kan dari berbagai negara Mm-mm. juga ada juga yang nonton bareng untuk support ininya negaranya masing-masing. Masing-masing Rame ya, sih. rame banget ya. Heeh. Mas Iya Mas benar. Rio dukung apa? Aku belum cek lagi terakhir kemarin Heeh. karena uh, Jepang baru Jepang, aja. Jadi tadinya awalnya Jepang mau pulang. ini iya pulang. Jadi kayak ya nanti cari lagi yang baru. Cari yang baru. Nggak mau pindah ke Jerman. Nanti kita coba cek dulu. Cari cari jagoan baru ya. Iya Kalau bener banget. tadi awalnya kenapa pilih Jepang? Karena nggak umum ya, nggak common banget kalau orang milih Jepang. Kalau bukan negara asli, maksudnya bukan warga negara aslinya. Karena kan biasa dukung negara-negara yang udah cukup mumpuni lah di Piala Dunia kayak misalnya Brazil, Argentina, Spanyol, Jerman. Ini kok ya ada gitu yang dukung Jepang. Ya seru sih ngelihat supporternya dia juga Oke. sama um, apa? Kalau misalnya ada Asia kan yang menang di Piala Dunia kayaknya seru kan gitu. Dan attitude-nya juga baik ya, mereka Iya benar. bersih. Jadi dukung Jepang tapi sayangnya Jepang udah pulang kampung Udah begitu. pulang. Iya bener. Iya, Mas Rio, terima kasih waktunya sudah berbagi bersama kami. Semoga ini membantu teman-teman kita yang punya mimpi untuk studi di luar negeri, khususnya di Swiss nih ya. Iya. Terima kasih juga waktunya udah bisa sharing. Mm-mm. Nanti kalau misalnya dari teman-teman pelajar di Indonesia Mm-mm. atau siapapun yang mau studi di Swiss, pokoknya jangan malu buat tanya Mm-mm. karena kan dari kita teman-teman PPI Swiss dan Mm-mm. Liechtenstein, kita punya Instagram, kita punya website, kita bisa di reach via DM Instagram Mm-mm. juga. Nanti kita coba cari solusi buat kebutuhan teman-teman seperti apa kayak gitu. Terus Oke. kita juga ada banyak program nih dari Mm-mm. PPI juga mungkin yang bisa ngebantu mungkin teman-teman yang nggak sempat dengar sekarang mungkin Mm-mm. bisa cek di Instagram kita. Nanti kita juga kayak ada live session juga tentang kayak ada profile of the month juga. Jadi biar bisa tahu mungkin kebetulan teman-teman lagi pengen tahu nih kayak di ETH Zurich kayak gimana sih. Terus atau di kampus lain seperti apa. Nah kebetulan nanti ada kayak narasumbernya dari situ kan kayak lebih lebih ini ya bisa tanya langsung seperti apa gitu. Oke. Dan ini aku baru kepikiran mau nanya, ini PPI-nya Swiss dan Liechtenstein ya. Ini digabungkan atau seperti apa ya? Nggak Uh, dipisah ya? jadi, Heeh. jadi Liechtenstein itu kan di dekat Swiss ya, kita Mm-mm, tetanggaan mm-mm, sama Liechtenstein dan di sana tuh juga ada mm-mm, pelajar Indonesia.
Jadi karena pelajarnya di sana nggak terlalu banyak, jadi digabungkan dengan Swiss. Jadi Oke, kita dua negara langsung, Swiss dan oke. Liechtenstein. Hmm. Kalau ada berapa sekarang Mas jumlah yang terdaftar di PPI Swiss dan Liechtenstein sendiri? Kalau untuk jumlah pelajarnya, Hmm. ini kan kita baru ya, baru yang dari fall semester kemarin, Hmm. yang di September, kita belum hitung lagi. Cuma terakhir itu datanya mungkin around 60-70 lah ya mahasiswa di sini. Cuma kita lagi pendataan ulang juga sih, Hmm. karena kan di kita ada namanya regional officer. Hmm. Jadi aku juga mau infoin nih buat teman-teman mungkin yang mikir kayak, oh kalau di Swiss mungkin yang banyak itu di Zurich aja gitu, Oke. atau enggak di Bern aja gitu. Hmm. Nah, kita tuh ada regional officer, jadi setiap kita ada perwakilan di setiap kota, atau mungkin ada satu dua kota yang kita gabungin yang deketan. Jadi nanti kita ada yang handle langsung. Jadi jangan takut nanti lama nih kita misalnya buat misalnya nanya-nanya. Jadi kita bisa bisa langsung ngasih kayak jawaban lebih cepat lah kalau misalnya lagi nanya. Kalau akomodasi untuk kuliah di Zurich seperti apa, nanti kita Oke. langsung kasih kontak untuk regional officersnya kita di Zurich. Jadi lebih cepat gitu, teman-teman nanti yang nanya buat dapet ininya, feedbacknya. Wah keren nih ya. Jadi ada regional officer-nya nih. Mantep deh. Iya, buat ngebantu. Karena biasanya kan kita juga ini, misalnya ada teman-teman yang sakit atau butuh cepet info KBRI, kan paling cepet tuh lewat kita ya. Atau kalau misalnya nelfon KBRI langsung juga bisa. Cuma kan karena kita lebih dekat dari mahasiswa, kita bisa langsung koordinasiin juga ke KBRI kalau ada kebutuhan-kebutuhan gitu. Iya. Ya Mas Rio, terima kasih informasinya sekali lagi. Sehat terus ya Mas Rio, dan semoga cepat selesai nih untuk master degree-nya ya. Terima kasih Dora, sukses Iya. juga ya buat radio RRI Voice Of Indonesia. of Indonesia, VOI, benar. Jangan lupa juga ya untuk segera pulang nih ke tanah air ya. Ya. Jadi penasaran, aku mau kepikiran lagi nih Mas Rio. Nanti selesai master degree bisnis dan teknologi akan apply pekerjaan di tanah air atau mau melanjutkan ke S3? Oh, kebetulan aku sekarang sambil kerja sih. Oke. Jadi dari pas master di Thailand juga sambil kerja. Jadi karena sekarang kan bisa work from anywhere ya. Jadi ya sambil kerja, nanti mungkin masih ada mimpi buat lanjut PhD setelah ini. Tapi mungkin kayak beda negara lagi. Jadi biar Wow. dapat experience lagi. Keren. Didoain aja. Keren. Sukses ya Mas Rio. Salam buat teman-teman PPI di Swiss dan Liechtenstein ya. Ya, terima kasih juga undangannya dan kesempatannya ya dari RRI Voice of Indonesia. Ya, terima kasih kembali Mas Rio.